Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu, Saudara sekalian selalu diberikan berkat karunia kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dr. Dika Setiawan ingin berbagi informasi terkait kebijakan kelas rawat inap standar Jaminan Kesehatan Nasional, atau lebih dikenal dengan istilah KRIS JKN. Saat ini saya bertugas di salah satu rumah sakit swasta di kota Pontianak, tepatnya Kalimantan Barat. Selama bertugas di manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit, saya wajib memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien harus paripurna dan berorientasi pada patient safety. Ada satu quote yang sangat berkesan bagi saya, yaitu tidak membahayakan pasien tapi berbuat yang terbaik bagi pasien. Sejak tahun 2004 kita sudah diperkenalkan suatu sistem jaminan sosial nasional, di mana di dalam amanah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 terdapat pelayanan medis dan non-medis yang bersifat sama tanpa ada perbedaan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial. Sistem jaminan sosial ini diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial, ekuitas, dan pelayanan di rumah sakit berdasarkan kelas standar. Dan melalui peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahasakitan, pasal 18, jumlah tempat tidur rawat inap untuk pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit 60% untuk rumah sakit pemerintah daerah atau pusat, 40% untuk rumah sakit swasta. Dan pada pasal 84 huruf B, pelayanan rawat inap kelas standar diterapkan paling lambat 1 Januari tahun 2023. Salah satu kendala yang sering ditemukan di kota besar maupun di daerah adalah keterbatasan tempat tidur di rumah sakit. WHO menetapkan standar ideal ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, yaitu satu tempat tidur berbanding dengan 1.000 jumlah penduduk. Secara umum, rasio ketersediaan 166.104 tempat tidur di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan untuk melayani sekitar 183 juta peserta BPJS Kesehatan atau sekitar satu tempat tidur berbanding 1.100 penduduk. Ini belum sesuai dengan standar ideal WHO. Jumlah tempat tidur yang bervariasi antara daerah juga menyulitkan masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai haknya. Tujuan dari kebijakan kelas rawat inap standar JKN adalah untuk memastikan keselamatan pasien dan memperbaiki layanan kesehatan pasien. Apakah menurut Bapak Ibu kebijakan KRIS JKN ini dapat memberikan dampak perubahan yang positif dan manfaat lebih baik bagi masyarakat secara luas dibandingkan sebelumnya? Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan tahun 2022 yang lalu yang isinya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diwajibkan melaksanakan uji coba penerapan kelas rawat inap standar Jaminan Kesehatan Nasional dengan beberapa kriteria uji coba. Yang pertama, kualitas pelayanan, yang kedua, ketersediaan fasilitas, yang ketiga, monitoring dan evaluasi uji coba penerapan KRIS JKN ini. Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan kelas rawat inap standar dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2025. Dalam jangka waktu sebelum tanggal 30 Juni 2025, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruhnya pelayanan rawat inap berdasarkan kelas rawat inap standar sesuai dengan kemampuan rumah sakit masing-masing. Sebagai contoh, masih banyak rumah sakit untuk layanan kelas 3 memiliki 8-12 tempat tidur dalam satu ruangan rawat inap. Dan posisi kamar mandi berada di luar ruangan rawat inap.
Melalui peraturan presiden ini, nantinya maksimal hanya 4 tempat tidur dalam satu ruangan rawat inap. Dan posisi kamar mandi harus berada di dalam ruangan rawat inap. Saat ini, sebagian rumah sakit sudah dalam proses penerapan KRIS JKN. Dari 3.176 rumah sakit secara nasional, ada 3.060 yang akan mengimplementasikan KRIS JKN. Sampai dengan 30 April 2024 yang lalu, sudah ada 2.558 rumah sakit sudah siap mengimplementasikan KRIS JKN berdasarkan hasil survei 12 kriteria KRIS. Dengan adanya regulasi kebijakan mengenai kelas rawat inap standar, maka diperlukan suatu petunjuk teknis yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam mempersiapkan sarana prasarana rumah sakit dalam penerapan kelas rawat inap standar untuk program jaminan kesehatan nasional di seluruh rumah sakit di Indonesia. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sarana prasarana rumah sakit dalam penerapan KRIS JKN sebagaimana dimaksud, dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait dalam melakukan penilaian kesiapan kelas rawat inap standar di rumah sakit peserta BPJS Kesehatan. Penerapan KRIS JKN ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui penerapan KRIS JKN, rumah sakit diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih bermutu, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tentunya, ini bukan hanya tentang memenuhi regulasi, tetapi juga tentang komitmen kita dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Dengan kerjasama dan komitmen semua pihak, penerapan kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional akan berhasil dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian informasi terkait kebijakan kelas rawat inap program jaminan kesehatan nasional di rumah sakit yang bisa saya sharing pada kesempatan yang baik ini. Sebelum mengakhiri, izinkan saya membacakan pantun Melayu dari kota Pontianak. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi.